Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para semua. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule ini akhir daripada surat Al-An'am. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Dalam kehidupan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW itu banyak tantangan, banyak orang yang resek. Nah, di antaranya apa nih kejadiannya? Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Talabal musyrikuna minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala bainahu wa bainahum hakaman min ahbaril yahud au asakifah nasara. Artinya orang-orang kafir Quraisy itu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan penengah. Jadi ada kedua pihak. Pihak pertama pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam, pihak Rasulullah, yang kedua pihak mereka kaum musyrikin Mekah. Lah, supaya ada pihak ketiga yang akan mengadili. Siapa ini? Dua, pendeta Yahudi dan pastor-pastor Kristen. Pastor-pastor Nasrani ini akan dijadikan penengah. Untuk apa? Nanti supaya pendeta-pendeta Yahudi dan pastor-pastor Nasrani ini mengabarkan kepada orang kafir Quraisy apa yang ada di kitab-kitab mereka. Maksudnya permintaan orang Quraisy ini, para pendeta dan pastor ini supaya ngomong, benar nggak ada keterangan di kitab kamu ini, Taurat dan Injilnya yang dulu, bukan yang sekarang, bukan PL dan PB. PL itu perjanjian lama, PB perjanjian baru, bukan itu. Ya. Lah, fayakirruhu alaiha, nanti supaya ada pernyataan seakan mau mengukuhkan benar. Lah, atas kejadian ini fa'anzalallahu ta'ala, Gusti Allah Ta'ala menurunkan ayat yang menolak permintaan mereka, permintaan orang kafir Quraisy ini. Apa kata Gusti Allah? Afa ghairullahi abtagi hakaman. Artinya apakah kamu akan menginginkan hakam? Apakah kamu menginginkan seorang hakim? Ya, hakim. Baini wa bainakum, antara aku dan kamu. Ya Muhammad, katakan kepada mereka, apa kamu menginginkan hakam penengah? Wa huwallazi anzala min ilaikum kitab. Jadi kenapa kamu kok mesti menjadikan pendeta-pendeta ini sebagai hakim? Mestinya yang kamu jadikan hakim itu ya Gusti Allah. Karena Gusti Allah yang menurunkan Taurat, karena Gusti Allah yang menurunkan Injil yang dulu, dan Gusti Allah yang menurunkan Quran. Kok malah pendeta dan pastor-pastornya?
Huwaladzi, dialah Allah Ta'ala alladzi anzala ilaikumul kitab, yang menurunkan kepada kamu kitab Quran mufassalan, secara terperinci, Pak. Jadi Quran ini datang dengan terperinci mengabarkan kalau isinya Taurat, kalau isinya Injil itu amburadul gitu ceritanya, Pak. Banyak yang disembunyikan oleh mereka. Wa qad harafaha katsirun minal ahbar, dan telah banyak itu pendeta-pendeta yang ngerupa isi yang asli. Nah, itu ceritanya gitu, Pak. Sebagaimana yang Quran mengatakan, nanti rinciannya di awal surat Al-A'raf rinciannya. Makanya itu lanjutan ayat ini, walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang kami beri kitab kepada mereka. Siapa itu? Ka Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam. Dan Abdullah bin Salam itu pendeta Yahudi masuk Islam, dan Islamnya beneran. Kedua, Najasyi, Raja Ethiopia itu raja Kristen, masuk Islam. Gara-gara apa? Gara-gara orang-orang Islam hijrah ke sana dipimpin oleh sahabat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dipanggil Sayyidina Ja'far, Pak, ke istana raja. Benarkah? Bagaimana ajaran kamu ini tentang Isa alaihissalam, tentang Yesus itu bagaimana? Dibacakan surat Maryam. Ini rajanya guguk, tahu guguk, Pak? Nangis terseduh-seduh. Inilah kebenaran, inilah kebenaran. Kan diceritakan segala macam tentang itu. Jadi istilahnya itu ada dua yang nggak ada dua yang nggak ada di kita ada, di mereka tidak ada. Maka di kita mereka gak ada. Apa itu? Nabi Isa ngomong di waktu kecil. Bayi ngomong itu cuma 3, Pak. Bayi ngomong. Siapa itu? 1, Nabi Isa alaihissalam. Ini bayi ngomong. Kedua, Juret, sebagaimana dikisahkan Nabi ketika anak kecil yang lagi disusui. Ada orang rojo, orang dengan baju kebesaran. Dia bilang, ya Allah, jadikan anak saya itu kayak begitu. Anaknya melepas susuannya dan mengatakan, orang mau? Gitu, Pak, orang mau. Gak mau seperti itu. Kemudian ada seorang wanita digiring-giring, dikaploki, ya, dihinakan karena dituduh mencuri. Kan dihina banget nih, diarak-arak, dipermalukan keliling kampung. Kata ibunya, ya Allah, jangan jadikan anakku kayak orang yang hina seperti itu. Melepas dari susunya, jadikan seperti dia. Ternyata nyurinya cuma tuduhan doang, itu orang bagus loh, ceritanya begitu. Jadi yang ngomong, Pak, bayi ajaib. Lah, bicaranya Nabi Isa itu di mereka gak ada. Gak ada itu. 1. Kedua, buat burung, mujizat burung. Itu di mereka gak ada. Yang ada hanya di Islam. Jadi Islam memberikan informasi yang valid yang gak dimiliki mereka. Nah, mujizat manuk tau mana? Burung. Lempung dikepel-kepel. Sebul, Pak, jadi manuk, Pak. Terbang. Tapi setelah terbang, hilang dari pandangan mata, hilang. Plek. Ya, karena ini eksperimen well. Tahu nggak eksperimen well, Pak? Halo? Loh, lah kok sepi begini. Ya, pokoknya kita ceritai eksperimen well malah mando-mando itu kukur. Ini masalahnya di situ. Ini yang ada di kita gak ada di mereka. Nabi Isa buat burung, mujizat burung, di mereka gak ada. Dan Nabi Isa bisa bicara waktu baik. Dibacakan surat Maryam, raja sinangis, terseduh-seduh. Inilah kebenaran, hakikat tentang Nabi Isa, bukan 3 in 1. 1 dalam 3, 3 dalam 1, 1-1-nya 3, 3-3-nya 1, kurang. Malah bingung, Pak, itu ceritanya begitu nih. Walhasil begitu. Walladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri kitab, ini waktu terbatas seperti Abdullah bin Salam dan Raja Najasyi, ya'lamuna, mereka tahu annahul haq, kalau Quran itu benar adanya. Benar, Quran itu benar dari Gusti Allah. Munazzalum min rabbika, turun dari Tuhanmu bil haq, fala takunanna minal mumtarin,
janganlah pernah kamu jadi orang ragu. Nabi gak pernah ragu. Ya. Nabi gak pernah ragu. Gak boleh ragu lah ya, apa ceritanya begitu. Nah, di sini ada informasi Pak, info saja terakhir ya. Apa? Kalau Gusti Allah bilang alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang aku beri kitab pada mereka. Karena Allah Ta'ala ngomong langsung nih, aku beri kitab. Berarti itu pendeta Yahudi yang masuk Islam beneran. Ini menunjukkan apa? Yaksid munsifin, yang dia omongin ini ahli kitab ini yang diomongin hanya orang-orang pendeta yang benar-benar. Nah, enggak semua pendeta benar. Seperti Abdullah bin Salam dari Yahudi dan Raja Najasyi dari Nasrani. Jadi kalau Allah Ta'ala alladzina atainahumul kitab itu ngomongin yang benar. Tapi kalau cuma alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab, siapa yang memberikan? Gak nyebutkan Gusti Allah, gak nyebutkan dirinya. Kebanyakan muta'assibin, ini Yahudi yang belangsa-belangsa, yang ekstrim. Alladzina asarru alal takdzibihim. Ini kebanyakan Yahudi, kebanyakan apa orang-orang Yahudi yang mendustakan, yang hasud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang enggak mau beriman. Nah, itu ya. Tapi juga ada ahli kitab disebutkan di Quran cuma sekedar pengenalan saja. Contohnya, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Belahan mereka, sembelihan mereka itu boleh bagi kita. Itu orang dulu karena akidahnya sama. Ya, akidahnya sama, bukan satu dalam tiga dalam satu-satunya tiga, tiga-tiganya satu. Bukan itu ceritanya begitu. Orang sah. Kalau belahan mereka sekarang agak halal gitu ceritanya. Dulu iya. Itu ceritanya begitu. Karena akidahnya sama. Bedanya ya syariatnya beda-beda. Ini informasi. Jadi sekali lagi kalau Gusti Allah bilang alladzina atainahumul kitab, yang kami beri kitab, itu hanya orang-orang yang bagus. Tapi kalau lain-lainnya utul kitab yang kami berikan tanpa menyebutkan dirinya, biasanya tidak bagus dan kebanyakan tidak bagus. Yahudi yang cengil. Pak, tak kasih tahu cerita Pak. Benyamin, bukan Benyamin Netanyahu, bukan. Mertuanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada, ya, mertua apa namanya Ka'ab bin Luhai, mertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin Yahudi Bani Quraidah, Ka'ab bin Ashraf. Itu adiknya datang, namanya Benyamin. Adiknya bilang, Kak, Muhammad itu bagaimana? Apakah itu orangnya yang ada di kitab kita nih? Apa jawabannya kakaknya? Huwa. Itu yaitu orangnya yang diomongin di apa? Yaitu huwa cuma gitu doang. Yaitu. Jadi bukannya gak paham, bukannya gak tahu. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Kenal sama Rasul sebagaimana kenal sama anaknya sendiri loh ya apa. Huwa. Cuma mereka gak mau. Ya hasud tadi, tahu sud. Ya iri hati itu masa. Makanya kegengsian itu kan menghilangkan kebenaran, Pak. Kebenaran kayak apa? Walaupun tahu tapi kalau gengsinya gede, nolak. Loh ya apa? Makanya kegengsian harus dihilangin dulu, Pak. Baru bisa menerima kebenaran. Kalau enggak bisa. Nah, itu ceritanya begitu. Nah, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.